ya. Luar biasa ya, kenapa istimewa? Karena ganteng. Enggak ya Pak ya. Oke, siapa lagi kalau bukan calon wakil wali kota Bapak Haji Muhammad Nawawi Eskom MM. Luar biasa ya. Oke, selamat malam Bapak. Luar biasa, gimana kabarnya nih Bapak? Ya, sehat nggih? Siap. Luar biasa ini semangatnya. Wah, terima kasih sudah menyempatkan waktu panjenengan di podcast ITB Yadika Pasuruan. Wah, ini pastinya sibuk ya jenengan ya Pak ya. Ya. Luar biasa jadwalnya sibuk, tetap menyempatkan ya Pak ya. Siap. Luar biasa. Sesuai pepatah tak kenal maka tak sayang ya Bapak ya. Kita kenalan dulu boleh Bapak? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kolbi ya. Oke, nah saya akan membacakan sedikit profil panjenengan boleh? Boleh. Oke, bentar ya, kita bacakan profilnya nih teman-teman. Bapak Haji Muhammad Nawawi Eskom MM. Tempat lahir di Pasuruan. Saat ini berusia 47 tahun. Ya. Dan beliau merupakan lulusan Sarjana Setimik Yadika Bangil pada tahun 2004. Dan kemudian beliau melanjutkan untuk ke Universitas Widya Gama Malang pada tahun 2010. Dan beliau merupakan pekerjaan sebagai Ketua Komisi 1 di DPRD Kota Pasuruan pada tahun 2024 sekarang ya Pak ya. Oke, selain itu tak heran ya kalau beliau mengikuti beberapa organisasi, salah satunya yakni HPN Kota Pasuruan sebagai wakil ketua. Wah, luar biasa ini wakil ketua nggih. Dan selain itu, beliau menjadi ketua pembina di Karang Taruna Kota Pasuruan. Luar biasa ya. Berikut adalah sedikit profil dari Bapak Haji Muhammad Nawawi Eskom MM. Wah, luar biasa ya. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih penting ya Pak ya. Sebelumnya bolehkah ini diceritakan sedikit latar belakang panjenengan dan motivasi Bapak untuk mencalonkan sebagai wakil wali kota Pasuruan. Moga Bapak bisa diceritakan sedikit. Assalamualaikum Bolo. Saya malam ini di ITB Yadika Pasuruan. Kami menghadiri undangan podcast. Ya, bincang-bincang penting lah kaitan dengan Yadika. Oke, tentunya sama saya ya Pak ya. Ya, seperti. Baik. Oke, bagaimana barangkali bisa diceritakan sedikit Bapak tentang latar belakang dan motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Pasuruan. Terima kasih. Jadi motivasi kami terjun dalam kancah politik tidak lain kita kepingin mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di kota Pasuruan. Tentu hanya salah satu jalan politik adalah pilihan, yaitu bicara tentang perjuangan dan pengabdian lewat jalur politik untuk kesejahteraan masyarakat Pasuruan. Tentu di sana banyak program kaitan dengan bagaimana nanti konsep-konsep pembangunan kota Pasuruan, bagaimana kita berbenah tentang SDM, infrastruktur, ekonomi. Tentu salah satunya kita harus masuk dalam proses politik. Oke, wah luar biasa ya. Pak Nawawi bilang adalah pengabdian nomor 1 ya, perlu digarisbawahi adalah pengabdian. Wah, belum jadi wakil wali kota pengabdiannya nomor 1 ya, luar biasa ya. Oke baik Pak, jadi Pasuruan ini kan memiliki banyak potensi nih Pak ya. Tetapi yang pernah saya teliti, potensi tersebut itu belum tergarap dengan maksimal nih Pak ya. Menurut Bapak, pandangan Bapak ini apa sih yang menjadi tantangan terbesar di kota Pasuruan dan bagaimana solusi yang bisa ditawarkan untuk Bapak? Wisata di kota Pasuruan tentu ada beberapa titik ya. Jadi ada pelabuhan di sana. Tapi memang di kota Pasuruan itu karena memang perkotaan adalah barang dan jasa. Dulu itu namanya adalah Pelabuhan Tanjung Tembikar. Masa jayanya itu daerah saya masih kecil, sekitar tahun 1990 sekian. Di sana adalah tempat ya kayu-kayu dari Kalimantan. Hari ini memang pelabuhan juga sudah tidak menarik. Di sana adanya hanya nelayan-nelayan, ya namanya pelabuhan pengumpan, nelayan yang cari ikan. Dan itu pun di sana memang salah satu ikon dari kota Pasuruan yang ada di Kelurahan Ngeplak. Tentu tidak itu saja, kita juga ada wisata mangrove. Ada juga yang baru,
yang diciptakan sama pemerintah yang sekarang, pemerintahnya beliaunya Gus Ipul yang keren dipanggil Gus Ipul, itu betul. namanya Payung Madinah. Wow. Itu menjadi daya tarik untuk Kota Pasuruan yang hari ini. Monggo kalau masyarakat secara luas yang belum tahu Kota Pasuruan, di sana ada Payung Madinah. Oke, teman-teman yang belum pernah ke Pasuruan, yuk join ke Pasuruan ya, karena di Pasuruan ada Payung Madinah ya. Luar biasa, ini ikonnya bagus sekali Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan isu pendidikan nih Pak ya. Bagaimana sih Bapak melihat peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM di Kota Pasuruan sendiri? Kita bicara pendidikan, bagaimanapun pendidikannya adalah sebagai pondasi dasar semua masyarakat. Tentu kalau kita kepingin melahirkan generasi emas, generasi yang berkualitas, itu tentu semuanya harus terlibat, tidak hanya pemerintah saja. Bicara pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan, ini adalah peran yang paling penting adalah orang tua. Juga dia harus didukung sama lembaga. Oleh sebab itu pesan saya bicara pendidikan, ayo kini kudu bareng-bareng. Kudu bareng-bareng, tidak boleh masyarakat itu hanya masyarakat, contoh hanya disekolahkan ke ITB ya di Pasuruan ya nggak oleh Oke, iya kan? jadi harus kontribusi Iya. ya Pak ya, tetap. Oke, luar biasa ya. Nah, selain itu Bapak ada isu terkait ekonomi ya Bapak ya, yang menjadi perhatian utama bagi masyarakat Kota Pasuruan. Jadi apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan perekonomian di Kota Pasuruan tersebut Pak? Ya, terima kasih. Tentu Pasuruan adalah kota perdagangan dan jasa. Kita memiliki produk-produk lokal yang luar biasa, terutama dari mebeler, kemudian produk logam dan juga batik. Nah, ini adalah salah satu potensi ekonomi yang masih bisa dikembangkan melalui oleh kebijakan pemerintah daerah. Tentu hari ini sangatlah ditunggu oleh masyarakat, karena hari ini semenjak ada COVID, mereka ini namanya pelaku usaha UMKM, banyak yang gulung tikar. Tentu agar supaya ini bergerak, tentu pemerintah Kota Pasuruan harus hadir nih, harus support nih bagaimana keberlangsungan nasibnya UMKM yang ada di Kota Pasuruan. Tentu tidak di situ saja, tidak hanya dari sisi modal, tapi juga harus memberikan sebuah latihan, ada pendidikan vokasinya, karena hari ini kita dihadapkan pada generasi Gen Z. Betul. Yang mana generasi Gen Z ini generasi yang mereka dari sisi kreativitas itu sangatlah berbeda dengan zaman aku biyen Betul. Ya, oleh biyen iku kene sik gelem kongkon nyapu-nyapu. Dino iki generasi Gen Z mereka hanya bisanya pegang HP. Betul. Dia hanya mengandalkan kecerdasan intelektual sesaat saja. Pesenku rek ya ojo ngono. Nah, ini agar kesinambungan SDM kita lebih meningkat ya. Disitulah peran pemerintah daerah harus benar-benar fokus mendampingi agar mereka pelaku usaha bisa tetap berjalan dan bisa ekonomi bergerak. Kalau dari sisi wisata, kita ada wisata religi. Di sana ada makam waliullah namanya makam Romo Kiai Hamid, didukung oleh adanya Payung Madinah. Itu secara langsung juga akan berdampak dari sisi ekonominya. Seperti itu. Iya benar. Oke, ya opo rek UMKM diperhatiin opo maneh kene ya. Wis tala pilihin ya wakil wali kota ya sapa maneh lek duduk Pak Nawawi. Oke. Nah, ini Pak, jika terpilih menjadi wakil wali kota nih ya Pak ya. Visi Bapak untuk Pasuruan dalam 5 tahun ke depan apa sih Pak? Tentu visi misi itu dalam 5 tahun tentu sudah tergambar dalam namanya pasangan Adi Nawawi. Pasangan Adi Nawawi, pasangan anugerah namanya, gitu. Jadi anugerah itu ya sebagai jargon, jadi aktif pelayanan publiknya, mandiri ekonominya, guyup warganya, harmonis sosial, budayanya, indah kotanya. Ya, jadi kalau mamane jadi jargon itu namanya ya pasangan Adina, pasangan anugerah. Jadi
Adi Nawawi bergerak dengan hati. Wah, Kira-kira itu. luar biasa ya. Ini adalah pasangan yang dimana ada jargonnya ini anugerah ya Pak ya. Wah, luar biasa. Pakai hati ya Pak ya. Iya, Adi Luar Nawawi biasa. bergerak dengan hati. Waduh, gambari ganteng-ganteng asli ya lho rek ya timbang gambari. Makanya pilihan ya wakil wali kota ya. Sepemane lek duduk Pak Nawawi. Luar biasa ya Pak Nawawi ini ya. Menjawab begitu cepat pertanyaan isu-isu di Kota Pasuruan ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan Bapak alumni dari STIMIK Yadika Bangil ya Pak ya. Yang dimana kini sudah menjadi ITB Bapak, Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan. Nah, ngomong-ngomong alumni nih Pak, peran pemuda dalam pendidikan kini di era digital ya Pak ya, yang sangat berkembang pesat. Jadi bagaimana sih cara Bapak Nawawi ini mengakomodir ya pemuda digital sekarang? Gimana Pak? Ya, tentu pemuda harus tetap diberikan ruang dalam dunia pendidikan yang begitu cepat ya. Fasilitas digital juga semakin banyak. Tentu pesan kami bagi para mahasiswa, para pelajar, ya optimalisasi dalam belajar digital itu sangatlah penting. Tapi jangan sampai Anda itu gagal paham. Iya betul. Ini penting. Oke. Digital menjadi kebutuhan, tapi jangan sampai gagal paham. Silakan Anda belajar dengan baik, tingkatkan kecerdasan intelektualnya, tapi tetap jangan sampai kecerdasan sosial, moralitas, etika ini Anda akan lupa dengan itu. Boleh Anda cerdas, boleh Anda seorang programmer, tapi pesan saya jangan sampai menggerus moralitas sing menjadi warisan leluhur kita. Betul. Adat ketimuran itu sangatlah harus tetap dijaga. Benar, iya, betul sekali. Jadi jangan sampai salah jalan ya Pak. Di Kok negara nyasar maju, loh. di negara maju aja hari ini sudah mulai bergeser. Iya benar Karena sekali resiko ya Pak. digitalisasi. Betul. Yaitu bahkan di sana di negara Eropa ada pembatasan penggunaan internet. Kalau di Indonesia yang paling besar bandwidthnya itu adalah untuk medsosnya. Iya benar sekali. Ya, ini harus melek teknologi. Ya ini para ibu-ibu sing duwe anak ya kudu kuliah yang ITB sing kira-kira sing duwe pas-pasan lah. Oh, waduh. Ya, saya pikir bicara lembaga pendidikan itu alma mater ya dianggap penting ya nggak penting. Tapi bicara kualitas itu kembali kepada SDM itu sendiri. Mereka tekun belajar, saya yakin Anda akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Contohnya aku itu, yo lulusan jadi zaman biyen. Ya alhamdulillah mlebu nyang politik hari ini diamanati sama partai, dicalonno wakil wali kota. Ya ini salah satu ya ini alumni Yadika tahun 2004 itu. Kira-kira itu. Oke, luar biasa ya. Ya Bu, jangan lupa ya, jangan sampai ragu kuliah di ITB Yadika Pasuruan. Ini adalah salah satu alumni luar biasa ya. Alumni sekarang menjadi kandidat calon wakil wali kota Pasuruan. Luar biasa Bapak Nawawi ini ya. Waduh, semoga sukses ya Bapak ya. Saya yakin ini jenengan kesini ini pasti ada pesan yang mungkin ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Pasuruan ya Pak ya. Oke, pesan kami untuk masyarakat Pasuruan, lek golek kuliah sing bicara teknologi gak usah atu-atu. Wis nyang ITB Yadika Pasuruan. Juga ada teko tol ya gak ada, semua fasilitas sudah mumpuni, dosennya ya apik-apik teko ono sing teko UB, ono sing teko ITS. Ya ini kan ya tentu yo gengsine ono lah rek. Iya. Iya, gengsine ono lah. Jadi kalau dosen handal itu sudah biasa ya Pak ya, luar biasa. Jadi lapo ado-ado Bu neng Yadika ya ono ya lapo ado-ado neng luar kota Pasuruan. Pasuruan dhewe ono ITB Yadika Pasuruan. Luar biasa ya. Masya Allah, hari ini sudah kedatangan tadi tamu istimewa yakni Bapak Nawawi atau yang disebut dengan Cak Nawawi atau Mas Nawawi ya. Hari ini karena ada tamu istimewa, kita tidak melewatkan ya Bapak ya kebahagiaan kita kedatangan Bapak Ketua Pembina Yayasan Yadika Institut Teknologi dan Bisnis Yadika
Pasuruan, yakni Bapak Abdul Rozak SH SPN, profesi sebagai notaris dan PPAT. Wah, Bapak Rozak pada dia. Oke, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abah kabarnya? Alhamdulillah baik nggih? Alhamdulillah baik, Wah, sehat, luar dan kita biasa. masih diberi kesempatan untuk beribadah, bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat dan keluarga, termasuk pada malam ini dengan alumni kita. Iya, benar sekali. Mas Nawawi, iya, Mas Nawawi, luar biasa ya. Hari ini kita lengkap kedatangannya Mas Nawawi dan Abah Abdul Razak ya. Jadi ini adalah salah satu alumni kita Bah di tahun 2004, yakni alumni dari STIMIK Yadika Bangil ya, yang kini menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan. Jadi barangkali Abah ada respon ataupun pesan-kesan atau dukungan ya untuk pasangan Anugrah Adi Nawawi bergerak dengan hati ya. Oke, monggo Bah, barangkali ada dukungan. Ya, tentunya pertama-tama kami sangat bangga ya begitu mendengar Mas Nawawi ini calon wakil wali kota Pasuruan ya. Menurut saya dengan dengar calon wakil wali kota dan kebetulan Mas Nawawi ini dekat dengan kami dulu ya di Senat dan dengan mahasiswa dan sangat punya potensi ya, sehingga sangat relevan ya, sehingga dengan bakat-bakat ya, kegiatan dan silaturahminya yang luar biasa ya, seperti tadi dengan mahasiswa, dengan lingkungan dosen dan pihak-pihak luar, sehingga sangat memungkinkan sebagai modal awal ya untuk meraih sukses sebagai wakil wali kota Pasuruan. Oke, jadi mendukung 100% untuk Ya tentunya calon Nawawi ya, bukan Nawawi. Oke. Tidak hanya mendukung, Oh, ya. tidak mendukung. Kebanggaan kami Wah, ada. luar biasa. Kebanggaan satu-satunya alumni ya, Oke, yang ya, benar sekali. tahun ini ya melangkah ya jadi Wakil ya, wali kota Pasuruan. Mudah-mudahan harapan kami ke depan juga ditingkatkan jadi wali kota. Amin, Nah, amin ya Allah. Baik, jadi Abah ini kan merupakan ketua pembina yayasan di Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan. Jadi langkah apa sih Bah yang membuat Abah ketika mengetahui bahwa calon wakil wali kota ini merupakan alumni sendiri dari STIMIK Yadika Bangil? Monggo Bah. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, di samping ngerasa bangga ya, baik saya pribadi, pengurus yayasan, sivitas akademika, rektorat, alumni, ini sudah menggema ya, langsung kita gemakan ini, dan ini tentunya kita kawal ini Mas Nawawi ini ya. Tentunya kita koordinasi dengan alumni, dengan dosen-dosen dan sebagainya, agar dapatnya mereka alumni yang sekian ribu dari STIMIK Yadika itu ya, agar dapatnya mereka memberikan dukungan ya. Pertama dukungan moral, memberikan doa ya, agar dapatnya perjalanan ini lancar ya, sampai di samping nanti sukses terpilih menjadi wakil, sukses sampai selesai ya. Yang kedua adalah dukungan yang bagaimana Mas Nawawi ini harus jadi ya, karena alumni terbaik ini ya. Luar biasa ya, ini. kalau alumni tidak terbaik tidak kita dukung ya, khawatir nanti ya urusannya dengan pihak-pihak macam-macam ya, karena alumni terbaik dengan latar belakangnya sudah jelas semua, kita wajib sudah. Dan sudah alhamdulillah dalam waktu dekat dari semua komponen di Yayasan Yadika sudah tahu semua, dan tinggal mengembangkan, tinggal komunikasi ya, agar dapatnya satu suara. Dan perlu saya informasikan, alumni STIMIK Yadika dan sekarang ITB ya, ITB Yadika Pasuruan ini mayoritas alumni dari kota Pasuruan ya, dan ini sangat potensi ya. Ini jadi, dan setiap kita respon, kita sampaikan ke alumni, tentunya mereka bangga. Kita tidak repot-repot, tidak sampai minta tolong enggak ya. Kita nyampaikan ini ada alumni yang mencalonkan wakil, itu aja. Dan insya Allah secara pribadi akan saya doakan nanti siang malam. Amin. Ya, saya doakan Mas Nawawi agar dengan dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tenang ya Pak Nawawi ya, sudah langsung ya terjun turun langsung ya untuk Abah Rojak mendoakan Pak Nawawi agar menjadi wakil wali kota Pasuruan. Barangkali ada kata lagi untuk Mbak Abah? Manturun Pak Rojak, saya juga sami-sami. bangga kami sebagai alumni STIM Yogyakarta Bangin. Ya, hari ini kami diamanati sama partai PKB, diamanati untuk habis pilihan legislatif terus ditugaskan lagi menuju yang lebih satu tingkat lagi, wakil wali kota Pasuruan. Mudah-mudahan kami diberikan kelancaran, mohon doanya sehingga kami punya jargon pasangan anugerah, Adi Nawawi bergerak dengan hati. Ya, itu salah satunya. Saya ucapkan terima kasih, matur suwun malam ini bisa di sini. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Ge kepada Ketua Pembina Yayasan Yadika Pasuruan, tepatnya kepada Abah Abdul Rozak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ge di podcast ITB Yadika Pasuruan. Ge Bapak Ge. Pendidikan adalah investasi terbaik di masa depan dan ingat, jangan lupa tingkatkan pengetahuan. Dan jangan lupa untuk tanggal 27 November 2024 gunakan hak kita untuk memilih calon anugerah Adi Nawawi bergerak dengan hati ITB Yadika Pasuruan Entrepreneur Campus.